Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inna Inaya dari jurusan Tadris Matematika kelas 2A dengan nomor NIM 21081050032. Pada video kali ini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim pekan ke-6 materi ke-36 dengan arti per kalimat beserta penjelasan dan sedikit kaidah nahwunya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu sabsafaha wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla asaka kamustadimi. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai urusan-urusan yang mulia dan membenci urusan-urusan yang rendah. Dan dikatakan dalam sebuah syair, maka janganlah engkau tergesa-gesa dengan masalahmu, tapi terus-meneruslah kepada hal itu. Maka tidak akan dapat meluruskan tongkatmu, kecuali meluruskannya dengan terus-menerus. Nah, dalam kalimat ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur atau tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Dikatakan oleh seorang penyair, janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah terus bersabar. Karena sabar itu ibaratkan api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Waqila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf wahimahumallahu ta'ala, kunta balidan ahrajatkal muwadafatu fid darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu syumun wa afatun adimatun. Dan dikatakan, berkata Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, semoga Allah merahmati keduanya, dahulu kamu adalah seorang yang bodoh, sungguh telah menyelamatkanmu terus-menerus dalam pelajaran, dan hati-hatilah kamu terhadap malas, karena sungguhnya malas itu adalah kesialan dan penyakit yang besar. Nah, dalam kalimat ini dikatakan bahwa Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, kami memang bodoh, tapi itu bisa kamu usir dengan terus-menerus belajar. Jauhilah sifat malas, sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang amat besar. Qala Syaihu Abu Nasr As-Safarul Ansar, ya nafsi, la turhi fil amali, fil birri wal adli wal ihsani fi mahalin. Fakullu di amalin fil khairi muktabatun, wa fi baladin wa syumin kulli di kasalin. Berkata Syekh Abu Nasr, orang Ansor, hai diri, oh diri, janganlah menunda-nunda kamu dalam berbuat, dalam kebaikan, dalam keadilan, dan berbuat kebaikan pada tempatnya. Karena banyak sekali perbuatan dalam kebaikan ditangguhkan, sedangkan dalam ujian dan kesulitan milik setiap orang yang malas. Nah, dalam kalimat ini dijelaskan bahwa Syekh Abu Nasr Asy-Syafar berkata dalam syairnya, yaitu, oh jiwaku, janganlah menunda-nunda amal soleh, berbuat adil dan berbuat ihsan. Semua orang yang berbuat kebaikan akan senang, sebaliknya orang pemalas berada dalam bencana dan kesialan. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ilmu nahwunya. Nah, dalam pekan ke-6 ini ilmu nahwu yang akan dijelaskan yaitu mengenai huruf, di mana yang pertama itu pengertian huruf, yang kedua tanda-tanda huruf, yang ketiga macam-macam huruf, dan yang keempat contoh dari huruf dalam kitab ini, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim materi ke-36. Nah, kita lanjut pengertian dari huruf. Huruf adalah suatu kata dalam ilmu nahwu yang menunjukkan suatu arti tertentu apabila disandingkan dengan kata yang lainnya. Nah, apabila huruf sudah disandarkan dengan kata lain, maka pengertian huruf dalam ilmu nahwu menjadi sempurna. Lalu untuk tanda-tanda huruf, nah adapun tanda-tanda kalimah huruf yaitu tidak adanya tanda-tanda dari kalimah isim dan fi'il seperti ba huruf jar yang sama sekali tidak memiliki tanda-tanda dari kalimah isim dan fi'il. Nah, maka patut disebut sebagai kalimah huruf.
Lalu pembagian huruf. Nah, dahulu pernah dijelaskan bahwa huruf dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada huruf mabani dan yang kedua itu ada huruf ma'ani. Nah, huruf mabani adalah suatu huruf dalam ilmu nahwu yang digunakan untuk menyusun suatu kata dalam bahasa Arab. Huruf mabani ini sering dikenal dengan huruf hijaiyah. Nah, huruf mabani tidak mempunyai makna karena fungsinya adalah hanya untuk penyusun suatu kalimat. Nah, huruf mabani ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada huruf shahih. Nah, huruf shahih itu seluruh huruf hijaiyah selain dari huruf ya, waw, dan alif. Nah, yang kedua ada huruf ilah, yaitu bagian dari huruf hijaiyah yang hanya berupa huruf alif, waw, dan ya. Selanjutnya itu huruf mabani. Selanjutnya yaitu huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang mempunyai makna tertentu. Secara umum, huruf ma'ani dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada huruf jar, yaitu suatu huruf yang secara umum dapat membuat huruf setelahnya menjadi majrur atau berharokat kasroh. Nah, macam-macam huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, dan li. Nah, yang kedua itu huruf atof. Nah, huruf atof adalah suatu huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, huruf atof ini ada 9, yaitu ada lakin, la, bal, am, au, hatta, summa, wa, dan fa. Nah, lalu ada pula pembagian kalimah huruf. Nah, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada huruf muhtas, adalah kalimah huruf yang bersifat khusus pada suatu kalimah tertentu. Nah, kalimah huruf jenis ini kemudian dibagi lagi menjadi bagian, yaitu khusus masuk pada isim seperti min, ala, an, fi, ila, dan khusus masuk pada fi'il seperti lam, lan, kai, lama, dan idan. Lalu yang kedua ada huruf gairu muktas. Nah, itu huruf yang dapat masuk baik pada kalimah isim maupun kalimah fi'il seperti summa dan hal. Nah, selanjutnya yaitu contoh dalam materi ke-36. Yang pertama itu ada waqala. Nah, di sini ada huruf wawu. Nah, wawu ini tuh huruf atof. Lalu ada fidarsi. Ada lagi fil khairi dan wafil baladi. Nah, mungkin sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.